Wah, jantung rasanya mau berhenti. Astagfirullah. Assalamualaikum. Sebelum teman-teman lanjutin nontonnya, like dulu yuk. Subscribe juga ya, itu tuh yang di kanan bawah video ini, yang warna merah, gratis. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih, enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini beda ya. Hari ini aku mau membagikan kisah pribadi aku untuk teman-teman semuanya bisa pelajari. Dan ya, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Oke, aku mulai ceritanya ya. Ini adalah pengalaman waktu aku beliin customer tiket pesawat di tahun lalu, tepatnya 2019. Waktu itu ceritanya ada customer, kita sebut aja namanya Mawar ya. Kebetulan customer ini sendiri adalah teman aku. Dan ceritanya gini, di bulan Maret 2019, Mawar meminta dicarikan tiket pulang pergi yang murah. Osaka Surabaya bulan Juli 2019. Dia berencana beli tiket untuk mertuanya 2 orang dan anaknya 1 orang. Jadi total 3 orang. 2 dewasa, 1 anak-anak. Oke, mertua Mawar berangkat dari Surabaya ke Osaka tanggal 16 Juli dan berdua aja. Dan pulangnya Osaka Surabaya tanggal 29 Juli itu bertiga ngajak cucunya pulang. Akhirnya aku cariin tiket promonya. Waktu itu tiket murah ada beberapa pilihan. Kalau nggak salah waktu itu ada AirAsia 3 jutaan, Singapore Airlines 4 jutaan, satu lagi lupa antara Scoot atau Malaysia Airlines, aku lupa. Akhirnya aku langsung infoin semua harga itu ke Mawar. Dan dia pilih Singapore Airlines karena mau cari yang aman tentunya dan nyaman, terpercaya, udah gitu promo lagi. Jarang-jarang banget bisa dapat tiket promo Indonesia Jepang cuma 4 juta PP pakai Singapore Airlines. Ya udah, aku bilang kalau harganya itu berlaku untuk PP pulang pergi atau return. Tapi Mawar bilang kalau beli tiketnya tetap beli PP untuk 3 orang. Tapi tiket berangkat Surabaya Osaka untuk anaknya nggak dipakai. Jadi cuma dipakai tiket pulangnya aja. Karena itu atas keinginan Mawar sendiri, akhirnya aku okein dan aku minta data-data penumpang dan paspor buat booking, dan juga minta Mawar bayar sebelum time limitnya habis. Singkat cerita, tiket udah aman dan aku langsung send ke Mawar. Oke, ini dia. Hari keberangkatan 16 Juli 2019, Surabaya, Osaka. Waktu itu tuh pas banget bertepatan sama aku yang pulang dinas dari luar kota. Dari Makassar ke Surabaya, aku landing jam 16.15. Sedangkan pesawat buat mertua Mawar Surabaya Osaka itu jam 18.40. Dan selama di bandara aku bener-bener gak cek HP karena merasa capek banget dan pegel habis kerja seminggu di Makassar. Aku aja langsung antri ambil bagasi. Terus udah gitu aku langsung pesen taksi buat pulang ke rumah. Nah, pas di taksi baru sempat aku buka handphone. Kaget dong karena banyak banget notifikasi yang masuk. Pas di pesawat ternyata Mawar tuh telepon aku dan chat aku banyak banget. Dia bilang kalau ada masalah di tiketnya dan tiket anaknya bener-bener gak bisa dipakai. Wah, jantung rasanya mau berhenti. Astagfirullah. Kenapa lagi nih? Jujur itu aku bener-bener hal yang paling aku hindari kalau udah beliin tiket orang. Tapi namanya pelayanan ya harus maksimal dong. Untung taksinya belum jauh dari bandara. Aku langsung minta putar balik lagi ke bandara karena kebetulan posisi aku landing dan posisi mertua Mawar berangkat sama-sama dari Terminal 2. Pas sampai di bandara lagi aku langsung kepikiran menuju counter check-in. Mungkin bisa ketemu duty manager atau lainnya buat bantu. Setiap bandara, sebelum masuk pasti kan ada counter check-in. Pasti diperiksa dulu kan tiketnya. Nah, untung aku masih nyimpen etiketnya mertua Mawar.
aku tunjukin lah ke petugas. Tapi petugas itu nggak percaya. Ya gimana mau percaya? Di tiket itu kan tertulis rute ke Jepang. Tapi masa penumpangnya nggak bawa apa-apa, aku cuma bawa badan doang. Nah akhirnya buat diizinin masuk ya aku bilang kalau aku dari travel agent minta izin masuk karena penumpang ada masalah di counter check-in. Karena ngeliat wajahku yang bener-bener panik, akhirnya petugas bandara minta aku ninggalin KTP aja. Oke, aku tinggalin KTP dan aku langsung lari ke counter Singapore Airlines. Pas itu masih banyak banget petugas check-in. Jadi aku bilang ke petugas check-in kalau aku ini keluarganya mertuanya si Mawar. Dan bilang kalau aku tuh tadi ditelepon dan diinfoin tiketnya hangus dan aku minta bisa diganti nggak atau diapain kayak gitu biar tetap bisa berangkat. Nah, petugas check-in yang ngasih tahu kalau tiket berangkat tidak digunakan atau no show, maka secara sistem akan hangus. Dan juga untuk tiket pulangnya, karena tiket PP itu jadi satu. Aku bilang lagi, bisa nggak sistemnya diubah atau dikasih catatan? Sambil aku jelasin kalau posisi penumpang yang anak kecil memang sudah ada di Jepang. Dan ini mertuanya jemput buat bawa dia pulang ke Indonesia. Petugas check-in bilang dia nggak bisa bantu sama sekali karena ini sudah masuk sistem. Dia minta aku hubungin kantor pusat atau perwakilan Singapore Airlines buat minta bantuan. Karena nggak dapat solusi dari petugas check-in, aku langsung keluar bandara naik taksi yang sama buat pulang. Lesu, lemes. Sambil di jalan pulang aku coba tetap telepon perwakilan Singapore Airlines Surabaya. Tapi saat itu memang udah jam 17.15. Berkali-kali aku coba telepon, tapi nggak ada yang angkat. Aku coba aja cari info di webnya, mungkin bisa dapat kontak yang lain kan. Dan ketemulah jawabannya. Ternyata jam operasional perwakilan Singapore Airlines di Surabaya itu cuma sampai jam 17.00. Artinya aku udah lewat 15 menit dari jam operasionalnya. Pantes aja dari tadi di telepon gak ada yang angkat. Ternyata memang udah selesai jam kerjanya, oke. Tapi di web untungnya ada email yang dicantumkan. Jadi mikirku nanti malam aku akan email buat minta bantuan. Tapi sebelumnya aku kan harus menenangkan Mawar. Jadi aku ya bener-bener aku kabarin usaha apa yang udah aku lakukan dari mulai counter check-in, mencoba telepon ke Singapore Airlines tapi memang gagal. Tapi aku akan tetap usahakan dengan mengirim email ke Singapore Airlines karena aku merasa ini memang tanggung jawab aku. Malamnya aku email ke pihak Singapore Airlines. Aku jelasin panjang lebar di email, mulai dari aku mewakili mertuanya Mawar yang minta dibuka kembali tiketnya untuk anaknya Mawar. Tapi ya karena bukan jam operasionalnya, mereka nggak kasih aku balasan sampai malam itu. Esok harinya, tanggal 17 Juli 2019, akhirnya email balasan dari Singapore Airlines datang. Mereka menginfokan bahwa tiket yang dibeli harus digunakan sesuai urutannya. Surabaya ke Osaka, Osaka ke Surabaya. Jadi tidak diizinkan kalau hanya menggunakan tiket Osaka Surabayanya aja tanpa menggunakan tiket Surabaya Osakanya. Jadi tiket PP itu harus dipakai dua-duanya. Di email itu juga dijelasin kalau tiket hari sebelumnya Surabaya Osaka sudah terkunci dan hangus karena no show atau nggak ada penumpangnya. Kalau mau menggunakannya lagi harus bayar biaya no show sebesar kurang lebih 1,5 juta rupiah. Mendapat balasan seperti itu aku juga langsung happy kan, oh cuma 1,5 juta, oke. Terus aku bales lagi ke Singapore Airlines-nya. Berarti kalau bayar no show 1,5 juta beres ya? Tiket anaknya Mawar yang Osaka Surabaya bisa tetap digunakan dong. Dan aku juga minta penjelasan, kenapa waktu di counter check-in kemarin gak dibilangin aku suruh bayar aja 1,5 juta buat no show-nya itu. Kan bisa urusannya cepet beres kan? Ternyata aku tuh yang salah pengertian. Jadi maksud dari petugas Singapore Airlines itu adalah tiket bisa digunakan lagi kalau membayar biaya no show. Dan tiketnya tetap rute yang sama, Surabaya Osaka yang harus dipakai duluan, kemudian Osaka Surabaya.
Lemes lagi dong. Tapi aku benar-benar tetap berusaha nego. Terus akhirnya aku dengan polosnya cerita, itu pertama kali saya tuh beli tiket PP tapi yang dipakai pulangnya aja, perginya nggak dipakai. Karena berharap petugas Singapore Airlines-nya bisa aktifin lagi tiketnya. Dan akhirnya aku minta pilihan, yaudah deh, gimana pokoknya caranya biar anaknya si Mawar ini bisa tetap pulang dari Osaka ke Surabaya bareng sama nenek kakeknya. Akhirnya Singapore Airlines bilang, cuma bisa beli tiket yang baru untuk Osaka, Surabaya, dan harganya 11 juta kurang lebih. Akhirnya Mawar oke, dan membayar tiket itu seharga 11 juta rupiah. Dan anak Mawar pun bisa terbang pulang bersama kakek neneknya. Itu semua ceritaku tentang pemesanan tiket pesawat pulang pergi. Di sini aku beruntung banget dan mau ngucapin terima kasih karena Mawar mengizinkan aku untuk share cerita ini. Dan aku juga beruntung karena punya customer seperti Mawar yang bijaksana dalam kasus ini dan menjadikan ini sebagai pengalaman dan pembelajaran untuk kita berdua. Sekali lagi terima kasih banyak Mawar. Dan tips untuk teman-teman semua, yang pertama, kalau mau beli tiket pulang pergi, pastikan memang mau digunakan untuk kedua-duanya. Karena bisa jadi kalau cuma salah satu saja yang dipakai, bisa kejadian seperti ceritaku saat itu. Yang kedua, baca peraturan atau tanyakan dulu ke travel agent atau pihak maskapai tentang peraturan penggunaan tiket. Dan semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kalau ada cerita atau tips lagi, aku akan share video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Tonton kelanjutan videonya dan jangan lupa support channel ini dengan Like, subscribe, aktifin tombol loncengnya. dan share ke semua. Terima kasih. Assalamualaikum.